بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim wa akhtarana khairal mukhtarin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Segala puja kita panjatkan kepada Zat Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita semua, yang dimana alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang sampai saat ini. Mudah-mudahan kita juga diberi panjang umur sampai nanti Lebaran, kesananya sampai Ramadan yang akan datang. Para pendengar
sekaligus para penonton yang sama-sama menunggu waktu azan maghrib, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari yang ke-6 ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, yang dimana mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita, waktu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dimana pada kesempatan sekarang saya akan membahas 4 orang yang tergolong orang-orang yang tidak akan rugi. Yang dimana dalam surat Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu. Yang dimana tafsiran dari Al-Asr ini ada 3. Yang pertama, asri di sini ialah waktu secara mutlak. Yang kedua ialah waktu sesudah asar. Yang ketiga ialah makna asri di sini adalah salat asar. Kita ambil dulu makna al-asr di sini ialah waktu. Demi waktu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sumpah dengan waktu? Karena supaya manusia lebih memerhatikan terhadap waktu. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak ada dalam waktu. Yakni semua makhluk pasti semuanya terlingkup dengan apa yang namanya waktu. Sedangkan waktu ada yang dimaksud waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin bukanlah waktu yang sekarang, akan tetapi kita mempunyai kesempatan waktu sekarang untuk menentukan waktu yang akan datang. Maka waktu kemarin jadikanlah pelajaran, waktu sekarang jadikanlah kesempatan, dan waktu yang akan datang jadikanlah sebuah harapan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'u qata'aka. Kalaulah kita tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu akan membunuh kita. Maka sebisa-bisa kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya pada saat ini, bulan ini, yakni bulan suci Ramadan, yang dimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mengapa, tujuannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat Al-Asr di sini dengan sumpah. Karena ulama ahli balaghah mengatakan sumpah itu merupakan sebagian dari taukid, penguat. Sedangkan tujuan taukid itu, penguat itu ialah izalatus syak, menghilangkan keraguan-raguan. Tatkala seseorang ragu apakah aku tergolongkan orang yang rugi ataupun tergolongkan orang yang bahagia. Kita itu tergolongkan orang yang bahagia ataupun tidak bahagia. Maka di sini dikatakan innal insana lafi khusrin. Bahwasanya innal insana, sesungguhnya manusia. Di sini manusia mencakup terhadap jenis semua manusia. Baik dari ras manapun juga, termasuk terhadap innal insana di sini. Sesungguhnya manusia, semua manusia lafi khusrin. Yakin ada dalam kerugian. Pedagang dengan dagangnya, petani dengan taninya, seorang ahli ibadah dengan ibadahnya, maka semuanya pun juga akan termasuk golongan fil khusri. Orang yang rugi.
serugi-ruginya. Maka di sini kedepannya ada illalladzina amanu. Seorang petani dengan taninya, seorang pedagang dengan pedagangnya tidak akan termasuk golongan orang yang rugi kecuali illalladzina amanu. Pedagang tersebut, tani tersebut, dan yang ibadah tersebut disertai dengan keimanan. Mengapa orang yang beriman tergolongkan orang yang tidak rugi? Karena sebagian ulama mengatakan al-imanu miftahus sa'adah. Iman itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Karena apa? Tatkala seseorang tidak mempunyai keimanan, beramal soleh, contoh, orang tersebut tergolongkan orang yang tidak beriman kepada Allah seperti kafir. Bersodakoh jutaan, bersodakoh miliaran, bersodakoh triliunan, maka tetap orang tersebut meskipun beramal sodakoh tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi orang yang beriman meskipun bersodakoh 1000, meskipun bersodakoh 500, malahan bersodakoh 1 perak pun, maka Allah akan memberi pahala berlipat ganda terhadap orang tersebut. Utamanya pada bulan suci Ramadan, berlipat-lipat ganda Allah memberikan pahala terhadap orang tersebut. Maka alhamdulillahirabbil alamin, patut disyukuri oleh kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, diberikan nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman wal Islam, yang dimana dengan nikmat tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan maupun di dunia ataupun di akhirat. Lalu orang yang tergolongkan tidak akan merasa rugi. Yang kedua ialah wa'amilus solihati, orang yang beramal soleh. Apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan soleh di sini ialah ri'ayatu huquqillahi wa huquqi ghairi, yakni amal yang bisa menjaga terhadap hak-haknya Allah dan hak selain Allah. Apa haknya Allah? Ialah ma'bud, disembah. Maka dalam Al-Quran dikatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada kami. Maka tatkala adzan duhur, kita melaksanakan salat duhur. Tatkala adzan asar, lakukanlah salat asar. Tatkala adzan maghrib, lalu melakukan salat maghrib, sampai tatkala adzan subuh, lakukan salat subuh. Maka di sana kita sudah tergolongkan orang yang tidak rugi. Mengapa? Karena kita melakukan haknya. Kita seorang hamba kepada Allah, kepada ma'bud, kepada ma'bud yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan amal soleh ialah wa huquqi wa ri'ayatu huquqi ghairi, menjaga terhadap hak-hak selain Allah, seperti hakul muslim lil muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, hakul walad liwalidihi, haknya seorang anak terhadap orang tuanya, hakul walid liwaladihi, haknya seorang orang tua kepada anaknya. Lalu hakul ummati li sayyidihi, haknya seorang umat kepada sayyidnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara bersolawat. Terutamanya kita harus memperbanyak solawat pada bulan suci Ramadan ini. Lalu hak-hak yang lainnya. Maka tatkala kita sudah melaksanakan, menjaga terhadap hukukillah wa hukuki wa ghairihi, haknya Allah dan hak selain Allah, maka kita tergolongkan orang yang mengamalkan amal soleh, yang dimana tatkala kita mengamalkan amal soleh tersebut, kita tidak tergolongkan orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang tidak tergolongkan orang yang rugi ialah
wa tawasau bil haqqi. Orang yang mewasiati ataupun menasehati bil haqqi terhadap kebenaran. Tafsiran di sini ialah iman, terhadap keimanan. Ataupun amar ma'ruf nahil mungkar. Maka kita dianjurkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, maka lakukanlah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahil mungkar. Maka kita senantiasa tergolongkan orang yang tidak akan rugi. Golongan yang terakhir, yang dimana orang tersebut tidak akan merasakan rugi, yakni watawasau bis sabri. Ialah orang yang saling menasehati terhadap kesabaran, terhadap taat, atas taat, dan kesabaran wa'anil maksiat. Sabar anil maksiat, menjauhi terhadap maksiat. Yang dimana sabar di sini memang gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Gampang diungkapkan, tapi sulit untuk direalisasikan. Akan tetapi kalaulah kita tidak melatih diri kita, kapan lagi? Maka latihlah sedikit demi sedikit untuk melatih diri kita melaksanakan sabar tersebut atas taat, sabar tersebut menjauhi maksiat. Maka tatkala kita senantiasa melaksanakan tawasau bis sabri, menasehati atas kesabaran terhadap orang lain, begitu pula terhadap diri kita, maka kita itu akan tergolongkan orang yang tidak akan rugi. Kesimpulannya, bahwasanya semua orang dari ras manapun, jenis manusia yang bagaimanapun, maka orang tersebut lafi khusrin, akan tergolongkan orang yang rugi kecuali 4 golongan. Siapa saja? Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, orang yang saling menasehati dalam kebenaran ataupun amar ma'ruf nahil mungkar. Yang keempatnya, watawasau bis sabri, orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan sebagian dari 4 ini, tergolongkan dari salah satu yang 4 ini. Baik yang beriman ataupun amal soleh, ataupun yang saling menasehati dalam hak, ataupun menasehati dalam kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, panjang pendeknya ataupun dalam isinya. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.